شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب لنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait hadis penciptaan manusia dan akhir kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Marahilul khalqil insan wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Dan begitu juga hadis ini menjelaskan tentang fase-fase penciptaan manusia, takdir yang telah ditetapkan, baik itu rizki, ajal dan amal perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روحا ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur dan penuh percaya berkata kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kalian penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. Kemudian diutus malaikat kepadanya, maka malaikat meniupkan ruh dan menulis 4 perbuatan atau 4 perkara, yaitu ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Maka demi Zat yang tidak ada Rabb selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan perbuatan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan syurga kecuali 1 hasta. Maka ia didahului oleh takdir dan ia mengamalkan perbuatan ahli neraka, maka ia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang mengamalkan perbuatan ahli neraka sehingga di antara dirinya dan neraka tidak ada jarak kecuali 1 hasta. Maka ia pun didahului oleh takdir Allah.
Kemudian ia mengamalkan perbuatan ahli syurga dan ia pun masuk ke dalam syurga. Para jamaah sekalian rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gelar beliau adalah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam di awal-awal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Dikatakan pada tahun ke-6 Hijriah ia masuk ke dalam Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang sangat spesial, sahabat yang utama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia senantiasa menemani Rasulullah dalam bepergian atau bersafar yang dilakukan Nabi. Kalau Rasulullah ingin memakai sendal, maka disiapkan sendalnya. Ketika ingin bersuci, berwudu, maka diambilkan airnya. Ketika ingin tidur istirahat, maka disiapkan kasurnya, tempat istirahatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud di antaranya adalah sahabat yang sangat rapat dan mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat fisiknya beliau orang yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin sebagian orang saat ini ketika mengetahui fisiknya memandanginya dengan sebelah mata. Ulama menjelaskan wakana syadidal udmah khafif al-lahmi qasiran jiddan nahwa dirham daqiq as-saqaini. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya berkulit hitam, badannya kurus, tingginya sangat pendek. Ia mempunyai tinggi badan hanya 1 hasta saja dan mempunyai kedua kaki yang kecil. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil kayu siwak. Kemudian ketika mengambil kayu siwak itu, di atas sebuah pohon tersingkaplah, terbukalah kedua betisnya yang kecil. Fadhahikal qaum minhu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain melihat kaki Abdullah bin Mas'ud itu tertawa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, kenapa kalian tertawa? Maqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi. Ya Rasulullah, kami tertawa karena sebab kakinya yang kecil, kakinya yang kurus. Maka Nabi pun berkata, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, demi Zat yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya di akhirat nanti daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwa banyak keutamaan, pahala dan kebaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka perhatian dari kita, sudahkah kita melangkahkan kaki, menggunakan tangan, menggunakan anggota tubuh? Fasilitas-fasilitas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudahkah kita gunakan untuk kebaikan atau lebih banyak kita gunakan untuk keburukan? Jangan-jangan kaki kita ini melangkah kepada tempat yang haram. Jangan-jangan tangan kita ini menulis, menandatangani perkara riba. Jangan-jangan mata kita lebih banyak dipakai untuk maksiat. Lisan lebih banyak kita menghina orang lain dengannya. Kalaulah anggota tubuh kita ini berat di akhirat nanti, maka beratkan dia dengan amal kebaikan. Sampai hisab pertanggungjawaban kita panjang di sisi Allah karena lebih banyaknya keburukan.
Kemana-mana sahabat Abdullah bin Mas'ud itu senantiasa membawa tongkat. Dia berjalan dengan tongkat. Orang yang paling rapi, orang yang paling kemas pakaiannya, wanginya pun sangat harum. Kenapa ia merapikan diri, mengemaskan pakaian, padahal kalau kita lihat ia hanya berkhidmat, hanya melayani kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ketika bertemu dengan ulama, bertemu dengan orang soleh, hadir ke majelis ilmu, ke tempat yang baik-baik, maka dianjurkan kita untuk berpakaian rapi dan wangi. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang masuk dalam kategori al-muktsiruna li riwayatil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man hajara bil Qur'an min as-sahabah. Di antara sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah yang awal masuk Islam sebab Al-Quran. Ketika turun surah Ar-Rahman, maka Rasulullah SAW bertanya siapa yang akan membacakan surat tersebut kepada orang Quraisy. Abdullah bin Mas'ud pun berkata, saya yang akan membacanya ya Rasulullah. Hadis ini adalah hadis tentang penciptaan manusia dan akhir kehidupannya. Rasulullah katakan pada saat itu kepada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan, menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui 3 fase. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia 40 hari pertama berupa setetes air mani. Jadi manusia itu makhluk yang hina, makhluk yang lemah. Banyak orang sekarang ini sombong, angkuh. Dia berjalan dengan membusungkan dada di atas muka bumi, padahal kalau mengetahui sebenarnya diciptakan dari air yang hina, air yang tidak ada harganya di sisi Allah Ta'ala, maka tidak patut, tidak pantas manusia untuk menyombongkan diri. Dan manusia itu adalah makhluk yang lemah. Setelah 40 hari pertama berupa sperma, Allah tidak langsung menjadikan seperti kita saat ini ataupun ketika bayi itu dilahirkan. Tetapi melalui proses 40 hari pertama, air mani, 40 hari kedua segumpal darah, dan 40 hari ketiga baru menjadi segumpal daging. Dan setelah itulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada setiap janin. Jadi hadis ini menjelaskan kita tentang awal penciptaan manusia, mulai lahir dari rahim ibunya ke dunia sampai kepada manusia itu wafat meninggal dunia. Dan setiap kita pernah ditanya oleh Allah Ta'ala ketika berada di alam ruh. Allah bertanya kepada setiap ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh pun menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita yang bertemu saat ini di dunia, bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam sholat berjamaah, bertemu dalam pengajian, hakikatnya sebenarnya kita pun pernah bertemu di alam roh. Manusia yang bertemu di dunia dalam kebaikan, Allah Ta'ala telah mempertemukan mereka di alam roh dalam kebaikan.
Maka pernah kadang-kadang kita melihat seseorang yang tidak kita kenal tapi kayaknya pernah ketemu, tapi di mana ya? Karena kita pernah Allah Ta'ala temukan di alam ruh. Dan setiap manusia setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dicatat takdirnya. Baik ia muslim ataupun non muslim pasti dituliskan takdirnya. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau celaka, setiap orang akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Maka kalaulah seorang perempuan yang mengandung setelah 4 bulan ataupun lebih akan merasakan janin atau bayi itu bergerak. Karena selain telah dicatatkan takdir oleh Allah Ta'ala, janin itu juga telah ditiupkan ruh. Sehingga sepakat ulama bahwa tidak boleh ataupun haram untuk menggugurkan kandungan tanpa adanya uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ada orang yang na'udzubillah hamil di luar pernikahan, mereka berzina. Zina itu adalah dosa besar. Kemudian ditambah lagi dengan menggugurkan janin, maka sama saja dengan membunuh. Maka telah melakukan bukan hanya 1 tetapi 2 dosa yang sangat besar. Dan tidak ada yang dikatakan anak zina, anak haram. Yang haram adalah perbuatan kedua orang tua. Ya, anak itu walaupun lahir di luar pernikahan, kalau ia adalah anak yang nantinya taat kepada Allah, yang mengamalkan perintah Allah, mengikuti Nabi SAW, maka anak itu pun boleh menjadi anak yang soleh. Adapun yang salah adalah perbuatan kedua orang tua. Dan kalaulah kita menemui seorang bayi mati tanpa identitas, contoh di berita, kalian ada bayi yang dibuang di tong sampah, bayi yang mati di dalam selokan, tidak tahu identitasnya, tidak tahu orang tuanya apakah muslim atau bukan, maka bayi itu tetap dihukumi muslim dalam tata cara mengurus jenazah. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi setiap manusia terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi kalau anak kecil yang belum balik, bayi yang mati, maka cara pengurusan jenazahnya dengan cara Islam meskipun tidak diketahui identitas orang. Jemaah sekalian rahimakumullah, takdir kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tertukar. Dari takdir yang 4 yang Allah catatkan setiap manusia atasnya, maka banyak hari ini kita takut, khawatir tidak mendapatkan. Yang pertama adalah rezeki. Betapa banyak orang yang tidak ke masjid, tidak sholat karena alasan mencari rezeki. Betapa banyak orang yang meninggalkan ibadah karena pekerjaan perniagaan untuk mencari rezeki. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah, bahkan mengambil jalan yang haram untuk mencari rezeki. Padahal rezeki itu tidak akan tertukar sepeser pun.
Satu butir suapan nasi yang menjadi rizki suami tidak akan masuk ke mulut istri. 100 rupiah uang yang menjadi rizki suami tidak akan tertukar kepada anak-anak. Rizki itu kepastiannya sangat pasti seperti kematian. Kalau kematian itu akan datang kepada Tuhan pemiliknya, begitu juga rizki akan datang kepada Tuhan pemiliknya. Nah, orang sekarang banyak meninggalkan Allah, zat yang memberikan rizki, dengan alasan mencari rizki. Azan berkumandang masih sibuk di kantornya. Azan berkumandang masih sibuk di toko dagangannya. Zuhur lagi di kantor, asar lagi meeting, maghrib perjalanan pulang, isya kecapean. Akhirnya ibadah ditinggalkan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki kepada setiap hamba-Nya. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah satu binatang melata di atas muka bumi ini melainkan rizkinya telah dijamin oleh Allah. Jadi seorang suami ataupun seorang ayah tidak perlu pusing kalau saya hari ini tutup toko, anak mau makan apa? Kalau saya nanti sakit nggak bisa kerja, istri mau makan apa? Kalau saya sudah meninggal nggak nabung dari sekarang, mereka mau makan apa? Dia ngasih makan bukan kita. Maka jangan kita ambil tugasnya Allah. Tugas kita ikhtiar mencari nafkah, bekerja sebagai sebab mendatangkan rezeki. Adapun yang mendatangkan rezeki itu Allah Ta'ala, bukan pekerjaan yang kita lakoni. Dan rezeki itu tidak akan bertambah ataupun berkurang dengan usaha seorang hamba. Imam Al-Ghazali pernah ditanya dalam kitabnya Minhajul Abidin, hal yazidu rizqu bitolab wa hal yazidu rizqu bitarki tolab. Apakah rezeki akan bertambah dengan bertambah usaha seseorang, dan apakah akan berkurang dengan berkurang usaha seseorang? Kata Imam Ghazali, kalla fa innahu maktubun fi lawhil muaqqatun wa muqaddar. Rezeki tidak akan bertambah dengan bertambah usaha seseorang, dan tidak akan berkurang dengan berkurang usaha seseorang. Karena sesungguhnya rezeki itu telah dicatat 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Berapa banyaknya, kapan dikasihnya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang kerja 8 jam sehari. Kemudian dia berpikir bagaimana saya menambah jam kerja ini menjadi 16 jam. Apakah dengan menambah masa kerja itu akan menambah rezeki? Tidak sedikit. Ada orang yang biasa buka toko 8 jam sehari, tetapi karena hari Jumat ia buka toko hanya setengah hari, 4 jam katakan. Apakah dengan ia mengurangi masa buka toko tersebut akan mengurangi rezekinya? Jawabannya tidak sama sekali. Maka setan memasukkan ke dalam hati kita ketakutan atas kemiskinan. Jangan sedekah nanti engkau miskin. Jangan bantu masjid nanti hartamu kurang. Jangan punya anak banyak-banyak nanti mau makan apa. Banyak orang yang takut punya anak banyak karena takut miskin dan takut gak bisa ngasih makan. Yang ngasih makan Allah, bukan kita. Sekali lagi, yang ngasih makan Allah. Buktinya banyak suami-suami yang sudah mati, anaknya makan juga. Banyak perempuan-perempuan yang menjanda,
tanpa suami anaknya makan juga. Dan banyak anak yang terlahir bahkan dari kecil tidak punya bapak dan ibu, makan juga. Artinya yang memberikan rezeki itu mutlak Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Tapi bukan berarti kita cuma ibadah saja, sholat, zikir, baca Quran, nggak kerja, nggak nyari uang, nggak usaha. Karena kita dituntut pada Allah Ta'ala untuk berikhtiar, untuk usaha. Adapun hasil ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki bagi setiap hambanya, tinggal bagaimana kita menempuh jalan mendapatkannya. Kita ingin rezeki yang halal dan baik, maka carilah rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah. Tetapi banyak juga orang yang mencari jalan rezeki yang haram, merampas hak orang lain, makan riba, menyuapkan api ke dalam mulut keluarganya. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla. Setiap daging yang tumbuh dari diri seseorang, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka ia akan dicuci di dalam neraka. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki dari benda yang haram, ya satu badan itu dicuci. Dan jangan kita menyangka api neraka itu tidak panas, sedangkan asap panasnya saja boleh dirasakan dari 40 tahun perjalanan. 40 tahun lagi seseorang akan sampai ke neraka di akhirat nanti. Dari 40 tahun itu dia sudah merasakan sangat panasnya uap api neraka, belum apinya. Seringan-ringannya neraka, apabila seseorang memakai sendal dari neraka akan langsung melelehlah otaknya. Itu neraka yang paling ringan. Sedangkan orang yang munafik berada di keraknya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari siksaan neraka. Carilah rezeki yang halal meskipun nominalnya nampak sedikit, tetapi ada keberkahan di dalamnya, maka rezeki yang berkah itu mencukupi. Tapi apabila rezeki itu walaupun nominalnya nampaknya banyak, tidak ada keberkahan, niscaya tidak mencukupi. Orang yang korupsi itu uangnya punya kurang banyak apa? Orang yang korupsi, orang yang riba, makan haram, kurang banyak apa uangnya, tapi tidak pernah merasa cukup. Gaji sudah puluhan juta, mau ratusan juta juga. Sudah dikasih ratusan juta, mau miliaran. Akhirnya jalan yang halal tidak cukup, yang haram ditempuh. Kita dikasih gaji sebulan 30 juta saja, bingung mau untuk apa. Karena untuk makan, listrik nggak sampai 30 juta. Kalau kita mengikuti kebutuhan hidup, maka pasti cukup. Tetapi ketika kita mengikuti keinginan hidup, itu yang tidak cukup. Allah takdirkan rezeki kita di dalam satu hari itu, di dalam satu bulan itu Allah berikan kita 6. Lantas kebutuhan kita 4 sampai 5, maka masih cukup, bahkan ada yang untuk ditambah. Kalau mengikuti kebutuhan hidup. Tapi kalau mengikuti keinginan hidup, Allah berikan kita untuk sebulan itu 6, keinginan hidupnya 8, 9. Yang 3-nya maka dicari dari jalan yang haram. Maka orang yang mencari rezeki dari jalan yang haram, meskipun dapatnya banyak, maka hilangnya pun cepat.
dan banyak itu pun akan cepat hilang. Maka tidak perlu kita mengkhawatirkan tentang rizki, tetapi khawatirlah rizki itu kita gunakan untuk apa. Nanti di akhirat semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan hartamu kemana engkau pakai. Setiap rupiah yang kita pakai itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan ada tuntutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibn Adam la takhsha min dhiqi rizq wa khazaini mal'an wa khazaini la tanfadu abada. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian takut kesempitan rezeki, karena sesungguhnya perbendaharaanku masih ada dan perbendaharaanku tidak akan habis selama-lamanya. Ya ibn Adam khalaqtuka lil ibadah fala tat'am wa dhamintu laka rizqaka fala tat'am. Wahai anak cucu Adam, aku telah ciptakan kalian untuk ibadah, maka janganlah kalian main-main. Dan aku telah jamin rizki kalian, maka janganlah kalian terlalu capek. In radita bima qasabtu lak arahtu qalbaka wa badanak wa kunta 'indi mahmuda. Kalau kalian ridho, kalian menerima ketetapan yang telah aku tentukan, maka kalian akan menjadi orang yang nyaman, hati kalian tenang, dan kalian akan menjadi hamba yang terpuji di sisiku. Fa'in lam tardo bima qasabtu lak, tetapi kalau kebalikannya kata Allah, kalian tidak ridho. Kebanyakan orang tidak ridho. Hari ini dapat 100 tidak bersyukur, besok dapat 50 ngeluh, besok lagi nggak ada pelanggan, nggak ada customer, dia tambah ngeluh. Fa'in lam tardo bima qasabtu lak fa wa'izzati wa jalali la usallitunna 'alaika dunya tarkudu fiha rabbal wuhushil bariyah thumma la yakun minha illa ma qasabtu lak. Kalau kalian tidak ridho dan tidak menerima ketetapanku, maka kata Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan buat kalian makin sibuk dengan dunia. Aku akan buat kalian sibuk dengan dunia, capek dengan dunia, seperti seekor binatang buas yang mengejar mangsanya, tetapi ia tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah aku tetapkan. Sudahlah di dunia miskin, di akhirat menjadi miskin. Kerugian terbesar bagi setiap orang yang kehilangan Allah, maka ia akan kehilangan segala-galanya. Udah punya 10 tokoh, mau punya 20. Udah punya gaji 20 juta, mau 50 juta. Terus, kalaulah manusia itu diberikan satu lembah gunung berupa emas, pasti manusia akan meminta lembah gunung yang kedua. Udah dikasih 2 gunung berupa emas, minta gunung yang ketiga. Gak pernah puas. Orang yang sudah umur 60-70 tahun, ada juga yang masih mikir nanti anak saya hidupnya gimana, tokoh usaha saya gimana, kalau saya nggak ada siapa yang menjalankan, kalau saya mati usaha itu berkembang atau tidak. Padahal umur sudah tua, orientasi dunia. Maka kita kembalikan lagi kepada takdir penciptaan manusia. Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki, jangan pernah risau, jangan pernah takut. Tetapi perhatikanlah dari setiap langkah kita mencari rezeki dan bagaimana cara mendapatkannya. Ini yang pertama tentang takdir rezeki. Kadang-kadang kita suka tertipu. Ustaz, tetangga saya, saudara saya ini jarang sholat. Saya tahu benar dia itu sholat Jumatan saja. Sedangkan saya 5 waktu rajin ke masjid. Tapi rezeki dia lebih banyak dari saya.
Saya susah, ini susah, itu susah. Dia lempar singkong, tumbuhnya emas. Kadang-kadang kita suka melihat orang lain itu dari zahirnya, dari yang nampak. Kalau ada orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, orang yang jauh dari Allah, tidak mengamalkan perintah Allah, lantas rezekinya mudah, kehidupannya tenang, pangkatnya semakin tinggi, karirnya semakin baik, itu namanya istidraj. Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj diulur oleh Allah, semakin lalai, semakin jauh dari Allah, semakin terbuai dengan kenikmatan dunia. Dia menyangka bahwa dirinya ini sudah mendapatkan segala-galanya, seperti layang-layang yang semakin tinggi terbang. Kalau layangan itu terbangnya pendek, walaupun talinya putus, kemungkinan besar masih bisa kembali ke pemiliknya. Tapi kalau sudah terbangnya tinggi, talinya putus, ya maka ikhlaskan. Begitu juga ketika seseorang itu dibuai dengan istidraj, Allah akan tangguhkan, ulur, tunda azab baginya. Semakin dia melampaui batas, semakin dia berlebih-lebihan, semakin dia jauh dari Allah, maka ketika datang azab itu hanya sekali tetapi besarnya luar biasa. Tiba-tiba dalam keadaan lalai itu mati. Maka bersyukur kita yang masih diingatkan Allah jika berbuat dosa. Kita buat dosa, diingatkan Allah, diuji. Apa ujiannya? Rezekinya seret. Maka cek amal kita. Dosa apa yang saya buat? Apakah ada dosa besar yang belum saya taubat? Belum saya minta ampun kepada Allah? Kenapa hidup saya banyak masalah? Maka tanda Allah mengingatkan hambanya dengan diberikan ujian-ujian agar hambanya kembali kepadanya. Jadi jangan kita tertipu dengan banyaknya rezeki orang lain, maka kita yang harap dalam rezeki itu adalah keberkahan. Yang kedua, Allah Ta'ala tetapkan ajal manusia. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang mempunyai ajalnya. Kalau ajal itu sudah tiba, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Kalau Allah Ta'ala takdirkan seseorang mati hari ini, maka dia tidak akan bisa menunda kematian itu walaupun 1 detik. Dan kematian itu pasti akan datang kepada setiap dari kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan mati. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat pencabut nyawa. Maka malaikat Israil yang mencabut nyawa akan mati terakhir dari seluruh makhluk, dan dia akan mencabut dirinya sendiri, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat itu pun akan merasa sakitnya ketika nyawa itu terlepas. Para jemaah sekalian rahimakumullah, setiap hari yang kita lewati, setiap umur yang bertambah, setiap usia yang semakin banyak, itu menunjukkan semakin dekat dan lebih dekat kita kepada kematian. Maka kalau orang itu tahu setiap bertambah umur itu semakin dekat dengan kematian, gak mungkin orang itu merayakan ulang tahun. Ulang tahun itu kan merayakan semakin dekat mati. Ya umur dulu 25, sekarang 35, artinya sudah semakin dekat dengan kematian. Kok ulang tahun bahagia gitu ya. Padahal semakin dekat kepada kematian. Seharusnya sedih. Datang ulang tahun itu bukan merayakan, tapi banyak bertobat kepada Allah. Jemaah sekalian rahimahullah, ketahuilah bahwa kematian
punya rumah yang bagus, kendaraan yang mewah. Kita semuanya pengen yang mewah, yang baik. Bagaimana seperti itu juga kita jadikan kematian kita. Hidup di dunia mau enak, maka kematian yang akan datang pun harus kita jadikan kematian yang enak. Mati yang enak, mati yang baik itu bukan di atas harta kekayaan ataupun popularitas. Tetapi mati yang enak itu adalah mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati ketika Allah Ta'ala ridho, dan mati mengucapkan la ilaha illallah. Kita semua tahu ketika sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika mati nanti kita tidak bisa mengucapkannya, kecuali yang mampu mengucapkan itu adalah orang yang di dalam hatinya penuh keimanan. Kalau di hatinya penuh dunia, hatinya penuh kemewahan, hatinya penuh dengan penyakit-penyakit, maka ketika mati pun sudah dibimbing juga susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka oleh karenanya, kenapa orang yang mati itu dibimbing dengan la ilaha illallah atau ditalqin untuk mengucapkan kalimat yang baik tersebut? Karena Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Dan riwayat yang lain, barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Maka nanti pulang ke rumah, bilang sama istri, "Dek, kalau abang nanti sakratul maut, kalau abang nanti mau mati, tolong kamu bimbing la ilaha illallah." Istrinya bilang, "Pagi ini bang." Sekarang bang, enggak sekarang, nanti kalau abang mau mati. Nah, bagaimana kita menciptakan kematian yang enak? Oleh karenanya, dibangunlah kebiasaan yang baik-baik saat di dunia. Kalau kebiasaan kita sholat, hadir pengajian, baca Quran, berzikir, maka di antara salah satu kebiasaan baik itu Allah akan cabut nyawa kita. Lagi sholat, mati. Lagi berzikir, meninggal. Lagi hadir pengajian, mati. Tapi bukan pengajian pagi ini, Pak. Tapi kebalikannya, kalau kebiasaan di dunia itu tidak dibangun dengan baik, bahkan kebiasaannya buruk, hari-hari nyari kesalahan orang, hari-hari gibah fitnah orang, sering ngezolimin orang, hari-hari matanya melihat yang haram, maka ketika berbuat dosa itu mati. Maka matinya bukan mati syahid, tapi mati sangit. Karena Imam Bukhari menjelaskan di dalam hadisnya, "Innamal a'malu bil khawatim." Rasulullah bersabda, sesungguhnya akhir kehidupan, sesungguhnya amal perbuatan seseorang bergantung akhirnya. Jadi amal kita, takdir yang ketiga yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kita adalah amal perbuatan. Kalau dulu hidup kita rusak, maka jadikanlah akhir hidup kita baik. Rusak di awal tidak masalah, yang penting jangan rusak di akhir. Rusak di awal, rusak di pertengahan, baik di akhir, maka dia akan mendapatkan akhir yang baik. Dan jangan sampai baik di awal, baik di pertengahan, rusak di akhir. Dikisahkan oleh Syekh Maulana Ilyas dalam kitabnya Ummul Aqrab, ada seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Al-Andalusi. Ulama besar, pakar hadis, pakar tafsir, muridnya 14.000 orang. Kemudian muridnya pun ulama-ulama, tetapi pernah diuji dengan keimanan. Ia murtad keluar dari Islam. Walaupun di akhirnya ia kembali bertobat kepada Allah, tetapi itu pelajaran bagi kita. Takut ketika kita bermaksiat, lagi gibah, mulutnya nggak bisa gerak, mati. Lagi minum,
lagi makan dari yang haram, kecekek, mati. Maka na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan rajulun mata ala ma'asya alaih, seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Maka kalau kebiasaan kita bangun baik, kita akan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan baca Al-Quran. Tapi kalau kebiasaan kita tidak baik, lagi nonton bola mati. Bukan nonton bola itu gak baik, tapi berlebih-lebihan nonton bola sampai telat bangun subuhnya. Habis nonton bola subuh gak bangun, memang gak bangun sama sekali. Sholat maghrib ditinggalkan, sholat isya ditinggalkan, karena itu sudah masuk 8 besar bahkan semifinal, Ustaz. Saya doa dalam tahajud saya mudah-mudahan Maroko menang. Lupa berdoa dalam tahajud mudah-mudahan husnul khotimah, yang didoain sepak bola. Dan yang terakhir adalah di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ada orang yang dia mengamalkan perbuatan ahli surga, antara dirinya dan surga itu sudah sangat dekat. Jarak antara dirinya dan surga itu satu hasta saja. Tapi takdir Allah berkehendak lain, dia mengamalkan perbuatan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kalau mantan preman, kemungkinan husnul khatimah. Tapi mantan orang soleh ini yang bahaya. Dulu dia tuh ahli masjid, nggak tahu lah setelah COVID ini kok jadi berubah ya. Ini repot ya. Dulu dia itu nongkrong di pinggir jalan, tampoknya banyak, bahkan dia nggak segan-segan untuk bunuh orang. Tapi sekarang ini orangnya sederhana, dikit-dikit kalau sholat tuh nangis, bahkan dia lebih banyak di masjid pengajian, nggak pernah tinggal. Ini yang baik. Kalau kehidupan kita dulu itu tidak baik, jangan sampai akhirnya pun tidak baik. Ada orang yang seumur hidupnya taat kepada Allah, tetapi ia masuk ke dalam neraka sebab berbuat maksiat. Dan ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, tetapi ia masuk ke dalam surga sebab bertobat dan buat amal soleh. Maka jangan pernah kita melihat orang lain dengan sebelah mata. Jangan pernah diri kita merasa baik dari orang lain. Kita mau berangkat sholat masjid, kita mau berangkat sholat maghrib, kita mau hadir pengajian maghrib, ada orang yang masih sibuk mencuci mobilnya, ada orang yang masih di pinggir jalan, ada orang yang tidak pakai jilbab. Dalam hati kita mengatakan, kasihan amat sih dia, gak dapat hidayah. Kayak saya dong, saya aja udah berangkat ke masjid, dia masih sibuk dengan urusan. Belum tentu orang itu tidak baik. Karena bisa jadi Allah Ta'ala besok memberikan dia hidayah, dan bisa jadi besok Allah berikan kita ujian yang sama. Dapat tender besar, akhirnya kita lupa dari Allah Ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang sangat populer, laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, dia bertanya solusinya kepada seorang yang dianggap soleh. Orang itu katakan, kamu sudah tidak bisa bertobat, dosamu tidak mungkin diampuni, sudah terlampau banyak. Laki-laki itu pun marah dan dia bunuh orang lain. Genaplah 100 orang. Kemudian dia cari orang lain yang dianggap soleh dan dia bertanya, wahai syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya diterima Allah? Kata syekh itu, pasti diterima Allah. Siapapun yang bertobat dengan sebenar-benarnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka dia pun bahagia, dia pun gembira, dia bisa bertobat kepada Allah. Ketika di jalan pulang, baru setengah perjalanan menuju pulang ke kampungnya, ia pun mati meninggal dunia. Lantas datanglah kedua malaikat yang
memperebutkannya. Malaikat yang pertama katakan dia ini harus masuk neraka karena dosanya sudah terlampau banyak. Malaikat yang kedua berkata dia milik surga karena dia telah bertobat kepada Allah. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril pun mengatakan hitunglah berapa banyak dosanya dan langkah taubatnya. Maka setelah dihitung ternyata didapati langkah taubatnya jauh lebih banyak dibandingkan dosanya. Maka ia pun masuk ke dalam surga. Ada seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan. Maka sebab itu ia bertobat kepada Allah dan karena memberi minum seekor anjing ia dimasukkan ke dalam surga. Padahal anjing ini makhluk yang hina, hewan najis berat. Dan ada seorang wanita ahli ibadah, wanita yang solehah, banyak beribadah, tapi ia masuk ke dalam neraka sebab ia memelihara seekor kucing. Kucing itu tidak dikasih makan, kucing itu dikurung di dalam kandang, tidak dilepas untuk mencari makan, dan kucing itu pun mati kelaparan. Lantas wanita itu masuk ke dalam neraka sebab menzalimi hewan. Apalagi kita berlaku tidak baik dengan manusia. Maka hadis ini menjelaskan pada kita tentang fase-fase penciptaan manusia dan amal perbuatan serta akhir kehidupannya. Dunia Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, tetapi kita ini diciptakan untuk akhirat. Karenanya jangan berlebih-lebihan terhadap dunia, jangan mati-matian mencari dunia, karena kita akan mati. Sedangkan kematian itu tidak butuh harta, tahta, jabatan. Yang kita butuhkan untuk mati itu adalah iman dan amal soleh. Dan Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati, dan orang yang bodoh adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bukan hanya kita itu niat untuk menjadi orang baik, tetapi betul-betul ada usaha kita untuk menjadi orang baik, ada semangat kita untuk bertobat kepada Allah, dan ada keinginan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka senantiasa berdoa setelah sholat, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan, kapan dan di mana kita mati, dan senantiasa baik sangka dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah agar sama-sama mudah mengamalkan, mudah taat, mudah menjadi orang baik, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada jemaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kesempurnaan majelis, untuk kesempurnaan taklim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama diakhiri dan ditutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. والسلام